Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita pada malam hari ini memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang dianugerahkan oleh Allah sepanjang hari ini, sehingga pada malam hari ini kita dapat mengikuti pengkajian kita, santapan rohani malam pada malam hari ini. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak terasa pertemuan kita sudah akan sampai pada langkah yang ke-12 dalam kaitan dengan upaya kita untuk menjadi manusia yang husnul khotimah, yang disampaikan pada hari ini, hari Jumat, tanggal 9 Oktober 2020. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, syukur adalah kesediaan hati atau kesiapan hati untuk menerima nikmat Allah. Orang yang bersyukur itu berarti orang yang mempersiapkan diri menerima nikmat Allah. Begitu banyak nikmat Allah yang dianugerahkan kepada kita, mulai dari yang ada pada diri kita, yang ada di luar diri kita, dan yang ada di lingkungan di mana kita hidup. Tidak terbayangkan oleh kita begitu banyak nikmat Allah yang dianugerahkan kepada kita. Lihatlah kepada diri kita, lihatlah kepada apa yang ada di luar diri kita, lihatlah kepada apa juga yang ada di lingkungan kita. Begitu banyak nikmat Allah yang diberikannya kepada kita. Allah menghamparkan nikmatnya itu. Tanpa itu kita tidak bisa hidup. Semua nikmat itu harus diterima dengan sikap syukur. Seseorang yang pandai bersyukur tidak akan sombong menerima nikmat dan tidak pula lupa diri menerima nikmat itu. Karena nikmat itu, para pendengar, ada segala sesuatu yang menyenangkan manusia. Segala sesuatu yang membuat hati manusia tenang. Karena itulah pada saat manusia menerima nikmat, maka perlu ada kesyukuran supaya tidak berlebihan sikap kita menerima nikmat, kemudian kita tidak sombong dengan menerima nikmat. Seseorang yang pandai bersyukur tidak akan sombong menerima nikmat dan tidak pula akan lupa menerimanya. Allah memerintahkan kepada kita untuk bersyukur kepadanya atas segala nikmatnya, atas segala rahmatnya, atas segala karunia-Nya. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah memerintahkan kepada seluruh umat manusia untuk menyatakan syukur atas segala anugerah, atas segala rahmat yang dianugerahkan kepada kita. Di antaranya Allah memerintahkan kepada kita dalam surah Al-Baqarah
surah 2 ayat 152. Karena itu, saya bacakan terjemahannya. Karena itu ingatlah kamu kepadaku. Niscaya aku ingat pula kepadamu. Rahmat dan ampunanku kepadamu. Dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kau mengingkari nikmatku. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memerintahkan dalam ayat ini untuk selalu mengingat Allah, untuk selalu mengingat akan nikmat-nikmat Allah. Dengan mengingat itu, Allah akan mengingat kita. Begitu banyak nikmat Allah yang harus kita ingat. Begitu banyak rahmat Allah yang harus kita ingat. Bertambah banyak kita mengingat nikmat Allah itu, maka Allah pun akan menambahkan kenikmatan itu. Dan bersyukurlah kepadaku, kata Allah. Bersyukurlah, berterima kasih kepada Allah atas segala nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Tadi saya sudah sebutkan begitu banyak nikmat Allah kepada kita. Yang ada di dalam diri kita sudah tidak terhitung banyaknya. Coba Anda pasang alat yang paling canggih untuk menghitung ini. Tidak akan saudara bisa menghitung berapa nikmat Allah yang ada dalam diri kita. Yang sanggup kita hitung hanya yang kelihatan, hanya yang besar-besarnya saja. Sedangkan yang kecil-kecil, yang tidak kelihatan, tidak akan sanggup kita menghitungnya. Karena itulah kata Allah, bersyukurlah kepadaku atas segala nikmatku yang telah aku berikan kepadamu. Jangan engkau mengingkari nikmatku. Jangan engkau tidak bersyukur atas nikmatku. Ini pesan Allah di dalam ayat 152 surah Al-Baqarah. Para pendengar, para penonton, kalau kita menghitung nikmat-nikmat Allah, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian mencoba menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kalian, la tuhsuha, maka tidak mungkin kalian itu dapat menghitungnya. Dapat membuat statistiknya, tidak mungkin. Karena kamu tidak akan sanggup menghitungnya. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ayat yang lain, di dalam surah Al-Baqarah juga, surah yang kedua, ayat 172. Allah menegaskan, hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Perintah Allah dalam ayat ini, makanlah rezeki yang baik-baik. Makanlah rezeki-rezeki yang halal. Karena apa? Begitu banyak hamparan nikmat Allah yang dihamparkan di atas muka bumi ini. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Ada yang dihalalkan Allah, ada yang diharamkan Allah. Maka pesan Allah dalam ayat ini, manfaatkanlah, makanlah di antara rezeki-rezeki yang baik-baik. Yang diharamkan Allah, jangan dilakukan. Yang diharamkan Allah, jangan dimakan. Yang dihalalkan oleh Allah, silakan dimakan. Kemudian kedua kata Allah, bersyukurlah kepada Allah. Bersyukurlah atas nikmat yang Allah berikan kepadamu. Bersyukurlah atas nikmat-nikmat itu, karena dengan nikmat itu engkau bisa hidup dengan baik. Pilihlah
yang dihalalkan oleh Allah. Pilihlah yang dipandang baik oleh agama. Lalu Allah mengatakan, jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Jika benar-benar kamu menyembah kepada Allah, maka makanlah yang baik-baik, kemudian bersyukurlah atas segala nikmat Allah. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu, Rasulullah menggambarkan sikap syukur itu dimulai dari bersyukur, mulai dari mensyukuri nikmat Allah. Rasulullah bersabda, seseorang yang tidak bersyukur kepada Allah tidak akan pernah bersyukur kepada sesamanya. Ini ancaman Rasulullah. Kalau tidak bersyukur kepada ini terbalik ini, mohon maaf. Seseorang yang tidak bersyukur kepada sesama tidak akan bersyukur kepada Allah. Itu yang benar hadisnya. Terbalik ini. Seseorang yang tidak bersyukur kepada sesama tidak akan pernah bersyukur kepada Allah. Hadirin para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu, inilah pesan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini untuk memenuhi santapan malam kita pada hari ini. Insya Allah pada pertemuan besok akan disampaikan tentang langkah yang ke-13 untuk menggapai husnul khatimah. Apa langkah yang ke-13 itu? Besok akan kita uraikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.